أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واستقبل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sempurnakanlah salatmu dengan membaca doa yang ma'ruf, yang sudah dikenal, al-ma'thura, yang datangnya dari Rasulullah, ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah tasyahud akhir, membaca tahiyat, membaca sholawat, maka dianjurkan kita tutup sholat kita dengan membaca doa setelah tasyahud akhir itu. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu kita baca sebelum kita salam, dan masih banyak doa-doa yang setelah sholawat itu kita baca. Di antaranya yang tadi, wajlis fihi, dan duduklah engkau di dalam tasyahud akhir, ala warikikal aisari, di atas pantatmu yang sebelah kiri. Warik itu artinya pantat, makanya duduk tasyahud akhir duduknya tawarruk dari kata-kata warik. Kalau duduk tasyahud awal atau di antara dua sujud, iftirash, kita duduknya di atas kaki kalau iftirash. Kalau tawarruk duduknya di atas pantat yang sebelah kiri. Wada' rijlakal yusra, dan letakkanlah kakimu yang sebelah kiri, kharijatan min tahtika, dalam keadaan keluar dari arah bawahmu. Kaki kiri kita dikeluarin dari bawah ke arah kanan. Wansibil qadamal yumna, dan tegakkanlah olehmu telapak kaki yang sebelah kanan, sebagaimana yang kita lakukan ketika tasyahud akhir. Jadi telapaknya dinaikin, bukan direbahin. Tsumma qul ba'dal faraghi, kemudian bacalah setelah engkau selesai melakukan itu semua, assalamualaikum warahmatullah, marrataini minal janibain, dua kali dari dua sisiku. Yang pertama ke kanan, yang merupakan rukun, yang kedua yang kiri, yang merupakan sunnah. Waltafit bihaitsu yura bayadhu khaddaika, dan menolehlah engkau sekira-kira sudah dilihat warna putih di kedua pipimu. Min janibaika, dari dua sisimu. Jadi sambil salam, sambil nengok, bukan salam dulu habis itu nengok, bareng jadinya. Assalamualaikum, assalamualaikum, nengok kan, assalamualaikum warahmatullahi.
itu salam duluan, tapi bareng. Ukurannya ketika kita sudah merasa bagian pipi kita itu terlihat dari belakang udah cukup, jadi nggak perlu sampai belakang benar muter, dan dadanya tetap harus dalam posisi lurus menghadap kiblat. Jadi yang gerak palanya doang. Kalau kita gerak dengan badan-badannya nanti ditakutkan batal, sebab dadanya nggak menghadap kiblat. Kalau semuanya digerakin assalamualaikum, kalau begitu sambil badannya digerakin nanti sudah keluar dari arah kiblat. Jadi yang gerak palanya doang. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah cukup begitu, nggak terlalu berlebihan dan nggak kurang, tengah-tengah. Dadanya tetap dalam arah menghadap kiblat. Wanwil khuruja minas sholati, lalu niatlah engkau keluar dari sholat. Jadi sambilan salam pertama tuh dalam hati kita niatkan, saya keluar dari sholat, apa umpama subuh, ya, kita katakan aja begitu dalam hati sambil salam tuh, assalamualaikum di hati, saya niat keluar sholat subuh. Maksudnya keluar tuh sudah menjadi halal lagi, yang tadinya haram dilakukan ketika sholat, setelahnya sudah halal lagi, boleh makan, boleh tidur dan seterusnya. Nah itu sunnah. Wa nuwis salama ala man ala janibaika minal malaikati wal muslimin, dan niatlah engkau dengan salam itu kepada makhluk yang ada di dua sisimu, minal malaikati wal muslimin, dari para malaikat dan kaum muslimin. Jadi ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, itu malaikat mulu tuh. Kalau kaum muslimin ini sih kelihatan makmum malaikatnya nih. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dijawab malaikat waalaikumsalam, serem juga tuh. Ada malaikat sampai kita assalamualaikum warahmatullah. Makanya Rasulullah SAW saat Isra dan turun di Masjidil Aqsa itu udah ditungguin oleh para nabi dan para malaikat, ditungguin Rasulullah SAW untuk menjadi imam saat itu. Jadi ketika Rasulullah mendarat di Masjidil Aqsa, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Rasulullah udah ngumpul di Masjidil Aqsa beserta para malaikat. Bahkan diriwayatkan seluruh makhluk keadaannya itu sudah menunggu ya, untuk menjadi makmumnya Rasulullah, karena memang banyak di malaikat ketika orang sholat ya, kayaknya ibadah yang paling utama sholat. Kita mau doa ya doanya itu, doanya ketika sholat, doa setelah sholat, doa yang paling agung ya setelah sholat itu. Keadaannya, kondisinya itu masih berada di bawah rahmat Allah, diantaranya bertebaran para malaikat. Zikir yang bagus setelah sholat. Ini zikir di luar sholat jarang, habis sholat main bangun aja. Mau kapan zikirnya? Minimal kalau di luar sholat itu jarang zikir, habis sholat itu udah minimal banget. Kita di luar jarang baca Quran, minimal banget tuh baca Quran ketika sholat tuh baca surat tuh. Ini udah di luar sholat, Qurannya jarang, pas lagi sholat main ringkes aja, Fatihah aja. Nah, ini kapan baca Qurannya? Di luar sholat jarang baca Quran, pas di sholat juga milih yang pendek-pendek bener. Di luar sholat jarang zikir, habis sholat main bangun aja, minimal banget tuh habis sholat ya. Lebih bagus di luar sholat banyak zikirnya, habis sholat banyak zikirnya. Nah itu yang paling bagus, karena keadaan terbaik orang ingat Allah ya pas lagi sholat itu aja. Coba kita ingat-ingat, kapan kita zikir dengan begitu khusyuk di luar sholat? Nggak ada ya, jadi payah benar dah kita, payah benar. Sholat memburu-buru aja. Allah berarti ya, buat saya sisanya dikit banget dari 24 jam ya.
Padahal dari pagi udah sono kemari kerjain ini itu, giliran sholat bentaran banget. Jangan begitu. Ya, minimal kita khusyuskan, kita fokuskan zikirnya. Ya, setelah sholat itu juga sebentar benar. Apalagi dengan ditambah di luar sholat. Wa hadhihi hay'atu sholatil munfaridi, dan inilah keadaan sholatnya orang yang sendiri. Nanti ada lagi pembahasan sholat berjamaah, nah itu lebih banyak pembahasan di dalamnya. Wa imadus sholati, dan tiangnya sholat itu adalah al-khusyu'u, kekhusyuan. Wa hudurul qalbi, dan kehadiran hati. Ma'al qira'ati wa dzikri bitafahumi, disertai dengan memahami bacaan dan zikirnya. Itu tiangnya. Makanya sebagaimana yang sudah kita katakan, sholat itu ada yang disebut dengan syurutus sihah, ada yang disebut dengan syurutul qabul. Ya, biar paham. Kalau syarat sah sholat itu yang mengatur fikih. Sebelum sholat nih kita harus wudu, bersuci, tutup aurat, menghadap kiblat, itu namanya syarat sah sholat. Kalau kita tidak melakukan itu ketika sholat, gak sah sholat kita. Umpama kita sholat tanpa wudu, kiblatnya salah-salah, auratnya yang ketutup, gak sah sholat kita. Sekarang udah sah nih sholat, udah tutup aurat, udah wudu, udah ngadap kiblat. Ada lagi satu namanya syurutul qabul, syarat diterimanya sholat. Jadi belum tentu sah itu langsung qabul. Bagaimana caranya kita diterima sholat? Ini nih, kekhusyuan, ketundukan, kerendahan hati, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebisa mungkin kita lakukan di dalam sholat. Jadi ketika kita ingin mengetahui kadar kualitas kita sebagai hamba di sisi Allah, maka lihatlah ketika kita sholat bagaimana posisi Allah di hati kita. Ukurannya itu aja. Kita mau tahu ranking kita berapa sih sebagai hamba di sisi Allah, ranking 1 atau ranking 1000 nih. Kita pengen tahu. Lihat bagaimana kita menghadirkan Allah ketika sholat. Itu ukurannya. Kalau kita menghadirkan Allah dengan sungguh-sungguh ketika sholat, mudah-mudahan rankingnya tinggi. Artinya orang yang benar-benar dekat. Tapi kalau dalam sholat aja masih lalai, kayaknya nggak dijamin di luar sholat itu khusyuk. Tapi kalau di dalam sholatnya khusyuk, mudah-mudahan di luar sholatnya bisa juga khusyuk. Nah, itu harus kita latih. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Setiap salat yang dimana hati seseorang itu tidak hadir di dalamnya, fahiya ila al-uqubati asra'u, maka salat itu menuju penghukuman asra'u, lebih cepat. Jadi ada orang salat kan dapat pahala malah dapat siksa, padahal di sholat. Kenapa begitu? Sebab ketika dalam sholat hatinya lalai, dia menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Zat yang Maha Besar. Fawailul lil musallin, tegas benar dalam Quran. Fawailun, celaka, lil musallin, ya orang yang masih sholat aja bisa celaka tuh. Orang masih sholat bisa celaka, bagaimana kagak sholat? Kalau orang kagak sholat sih celakanya tahu dah, emang dia ninggalin kewajiban. Ini orang masih sholat bisa celaka, bagaimana tuh? Fahum al-ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Di sholat doang, nunggang nungging, anak TK juga bisa nunggang doang. Kami tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar bisa itu sholat, apa aja kita minta insya Allah Allah berikan. Yang penting sholatnya benar sesuai dengan imamnya. Ya, kalau kita benar-benar melaksanakan sholat dengan sejatinya, jauh kita dari keburukan.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah, jangan masuk, jauh aja gitu udah diberikan itu, gak sampai masuk dari keburukan dan hal yang keji. Kenapa bisa masih kita melakukan keburukan? Kenapa kita masih bisa melakukan hal-hal yang keji? Karena sholatnya belum beres, masih berani ini, masih ngelancang sama Allah, masih suka lalai, ya sholatnya belum beres. Masih iya firman Allah bohong tuh dalam Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana katanya sholat bisa mencegah orang berbuat keburukan? Man yang korupsi masih banyak benar, yang maling masih banyak benar. Udah tiap hari sholat, jangan sholat dia disalahin, dia gak beres kerjaan sholatnya. Masih itu firman Allah bohong. Tiap hari kita baca shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di antara firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu sholat aja itu sholat. Allah katakan inna sholawat, banyak sholat dapat mencegah engkau. Satu sholat aja dikerjain dengan benar, beres hidup. Kenapa orang masih bisa melakukan ini, berani itu? Ya sholatnya belum rapi. Kalau sholatnya dirapihin, hatinya dihadiri, Allah jaga, Allah jaga. Itu janji Allah dalam Quran. Nah, kayaknya benar-benar prioritas itu sholat. Kalau udah sholatnya benar, Allah urai masalah-masalah kita itu. Kayak benang kusut, tarikin aja atau ini urusan ekonominya rapi, urusan keluarganya cakep, urusan kerjaannya bagus, mulainya dari sholat. Nah, itu diantara bagaimana Allah memberikan kemuliaan seseorang dengan sholatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushuruha. Sesungguhnya seorang hamba Allah sungguh melaksanakan sebuah sholat, tidaklah ia dicatat baginya dari sholat itu sudusuha seperenamnya, wala ushuruha juga enggak dicatat sepersepuluhnya. Wa innama yuktabu lil 'abdi fi sholatihi, dan sesungguhnya dicatat bagi seorang hamba dari sholatnya bi qadri ma aqala minha, seukuran apa yang ia fikirkan dalam sholatnya. Kalau kita memikirkan Allah dalam sholat sedetik, itu yang ditulis sedetik. Jadi bukannya main nilai oleh orang, nilai sholatnya 1/6, 1/10, 7, 8, enggak begitu. Kalau kita di dalam sholat mengingat Allahnya 100%, ya 100 yang ditulis. Maka sesuai orang bagaimana dia mengkhusyukkan dirinya di dalam sholat, itu yang dicatat. Boleh yang sholat di masjid ratusan, penuh full masjid, ponternya beda-beda tuh, nggak bisa dipukul rata. Nanti simpulan sekian, simpulan sekian. Ya, karena bagaimana dia menghadirkan Allah di dalam sholatnya, segitu yang ia dapat dalam nilainya. Adabul imamati wal qudwati. Adapun bab ini menjelaskan adab-adab menjadi imam dan makmum. Yang bagi lil imami, salayaknya bagi seorang imam, ayu khaffifas sholata, agar meringankan sholatnya. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, ma shallaitu khalfa ahadin, tidaklah aku sholat di belakang seseorang, sholatan dengan sholat yang lebih ringan, sholatan akhaffa dengan sholat yang lebih ringan, wala atamma dan dengan sholat yang lebih sempurna, min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab itu etika, tata krama. Boleh nggak orang jadi imam bacanya surat Yasin satu surat? Ya boleh aja, cuman adabnya kagak, kira-kira begitu. Kecuali emang orang yang di belakangnya rego semua dibaca surat panjang. Biasanya itu dia membaca surat-surat panjang, umpama di pesantren-pesantren tahfiz, buat sekalian penderes jamaahnya, santrinya, silahkan. Memang itu makmumnya mahsurin, udah tahu ya. Ada satu pesantren itu kalau sholat tarawih sampai subuh dibaca 5 juz, ya emang kebiasaannya begitu, silahkan.
Kan kalau di kampung kita terawih baca 5 juz ya besok ada yang datang lagi ke masjid ya kokoh semua isinya. Kuliah kulhu aja dikerutuin mulu lama bener, padahal udah kuliah kulhu masih dikata lama juga. Nah, adabnya, etikanya kalau memang kita menjadi imam di satu tempat yang kebiasa untuk dibaca lama, suratnya bacanya ringan, dibaca surat-surat pendek ya baca itu ya, ini baru hafal Quran pulang ke kampungnya imamin sholat maghrib yang dibaca Ali Imran. Diketahui sholat maghrib waktunya sebentar. Oh ini kan saya habis, iya kalau sholat sendiri sih nggak apa-apa. Yang belakang ada yang mau kencing, ada yang mau makan, ada yang mau ngopi ya semuanya puyeng dia jadi makmum karena imamnya kelamaan baca surat. Jadi etikanya kalau memang makmumnya itu belum siap dibacakan surat yang panjang, bacanya dengan surat-surat yang pendek, diringankan kebutuhan orang. Wala yukabbiru, dan imam tidak melakukan takbiratul ihram malam yafrughil muadzinu minal iqamati, selama muadzin belum menyelesaikan qomatnya. Kalau sudah selesai qomat ya baru dia takbiratul ihram. Wa ma lam tastawi sufufu, dan selama belum lurus barisan sholatnya. Kayaknya sebelum dia mengangkat tangan takbiratul ihram, imam dianjurkan untuk memerintahkan makmumnya untuk meluruskan shaf sholat ya, sawu sufufakum, lurusin sholatnya, itu dianjurkan. Makmumnya juga biar ngerti, jangan imamnya udah di tempat imam, makmumnya masih belum diri-diri juga, ini kelamaan imam nungguinnya. Kalau bisa imam udah diri, masuk ke dalam sejadah imam, makmumnya ngikutin gitu. Nah, ini tiap hari imamnya udah sampai ke sejadahnya, dilihat udah masih duduk semua. Padahal bagusnya ketika imam sudah diri untuk masuk ke dalam sejadah atau posisinya, makmum juga diri, sehingga di dalam meluruskan shaf itu nggak butuh waktu yang lama. Tapi kalau imamnya udah sampai posisinya, makmumnya masih duduk semua, mending duduknya di depan, duduknya di belakang semua, dan nungguin makmumnya lama benar. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa, cuman etikanya nggak seperti itu. Sehingga ketika imam sudah sampai, makmum juga sudah dalam keadaan meluruskan shaf sholatnya. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati, dan etika imam selanjutnya ia mengeraskan suaranya di dalam takbir-takbirnya, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqal di dalam sholat, baik sholat jahar keras maupun sholat yang pelan yang sir. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan makmum tidak mengeraskan suaranya illa biqadri ma yusmi'u nafsahu, kecuali dengan seukuran suara yang ia memperdengarkan dirinya sendiri. Itu adabnya makmum. Mau apa aja jangan lebih gede suaranya daripada imamnya. Pama imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya gede juga lagi Allahu Akbar, kecuali memang di sholat yang disunahkan untuk mengeraskan takbir, diantaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak apa-apa makmum. Maka kalau sholat fardu 5 waktu cukup dia takbir kerasin sendiri aja yang dengar. Wow, di belakang nggak kedengeran, tapi saya dengar. Ini gede juga ya Allah, Allahu Akbar. Sholat jenazah yang gede-gedean, jenazah nggak ada itu kesunahan makmum memperbesar suara takbirnya. Adapun ya, suara-suara yang lain juga begitu. Kita sebagai orang yang sholat ada satu rukun namanya memperdengarkan bacaan rukun qauli di diri kita sendiri. Baca Fatihah umpama, itu kita harus dengar bacaan Fatihah kita. Kalau kagak gesah. Begitupun ketika jadi makmum kita harus dengar bacaan Fatihah kita. Cuma jangan keliwat kegedean. Ya, ini gedean dia daripada imamnya. Ini siapa jadi imam sih sebenarnya, ini gedean yang di belakang. Nggak apa-apa dia memperbesar suaranya karena memang itu rukun, tapi jangan lebih gede dia daripada imamnya. Ya seukuran dia aja. Takutnya temennya yang sebelah kiri, yang kanan itu keganggu. Ya, karena dia lebih besar suaranya.
Ntar temennya ruku gara-gara bacaan teman sama-sama makmum lagi karena dia lebih besar, dia nggak tahu itu bacaan makmumnya padahal imamnya belum rapi. Artinya jangan lebih tinggi suara makmum ketika sholat ya, dalam bacaannya, kecuali ukuran dia mendengar itu suara dengan dirinya sendiri. Wa yanwil imamul imamata liyanalal fadla, dan imam niat menjadi imam untuk mendapatkan keutamaan. Ya, umpama kita menjadi imam ya sebut imaman. Itu dianjurkan, kecuali sholat Jumat wajib pakai imaman. Selebihnya umpama kita nggak pakai tapi makmum memakai makmuman, otomatis menjadi imam tuh. Tapi tetap dianjurkan ya kita sebut aja imaman lillahi ta'ala. Fa idza lam yanwi, maka apabila imam tidak niat imamata, artinya dia nggak katakan imaman, shohat sholatul qaumi, sah sholat makmumnya. Iza nawau aliqtida'a bihi, apabila makmum niat bermakmum dengannya. Kalau makmumnya di belakang udah katakan makmuman, imamnya nggak katakan imaman, sah sholat jamaah seluruhnya. Tapi yang bagus tadi imam juga katakan imaman. Wanalu fadlal qudwati, dan mereka mendapatkan keutamaan bermakmum dengan itu imam, artinya jamaahnya diterima. Wa yusirru bi du'ail istiftahi, dan imam memelankan membaca doa istiftah atau doa iftitah. Wa ta'awudzi, dan memelankan bacaan ta'awuznya kal munfaridi, seperti orang sholat munfarid. Baca doa iftitah segitu, baca ta'awuz pelan aja. Wa yajharu bil fatihati, dan ia mengeraskan dengan bacaan Fatihah, was surati, dan membaca suratnya, fi jami'i rak'atai subhi, pada seluruh 2 rakaat sholat subuhnya. Kayak tadi tuh sholat subuh dua-duanya dikeraskan bagi imam karena memang jahar. Wa aulatayil maghribi wal isya, dan 2 rakaat sholat maghrib dan sholat isya dikeraskan suaranya karena sholat jahar. Kan sholatnya itu yang dikeraskan rakaat pertama, rakaat kedua aja pada maghrib dan isya. Wa katsalikal munfaridu, dan begitu pula disunnahkan bagi munfarid, sholat yang sendirian meskipun kagak jamaah tetap disunnahkan. Kalau sholat yang jahar dijaharkan, yang sir disirkan. Wa yajharu biqaulihi, dan imam mengeraskan pada perkataannya amin fil jahriyati, pada sholat yang keras, yang jahar. Wa kadzalikal ma'mumu, dan begitu juga suara makmum keras pada amin. Wa yaqrunul ma'mumu, dan makmum membarengkan takminahu, aminnya, bitakminil imami ma'an, dengan aminnya imam secara bersamaan. La taqiban lahu, tidak setelah aminnya imam. Jadi imam dengan makmum baca amin bareng. Satu-satunya hal yang bareng dilakukan makmum itu baca amin diantaranya. Kalau yang lain-lain makmum harus belakangan. Imam takbir jangan dibarengin. Ntar makmum setelah imam rapi baru makmum takbir. Imam ruku jangan dibarengin, kalau bareng batal. Setelah imam ruku baru nanti makmum ruku. Satu-satunya hal atau diantara hal yang imam bareng dengan makmum adalah amin itu dulu. Jadi bukan iman amin baru makmum bareng. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, nah itu bareng. Makanya kita nungguin imam dulu nih. Imam mau baca amin baru kita barengin. Karena ketika makmum dan imam itu bareng membaca amin, malaikat juga bareng mengaminkannya. Jadi semuanya itu mengaminkan doa yang kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yasqutul imamu saktatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jawwirna
عما يصفون